bagimu negeri, jiwa raga kami. Wah ini, Bung, saudara-saudara, ini sumpah sangat serius, sangat serius. Nah, di tengah-tengah deru sumpah seserius ini, kita ini menghadapi dua fenomena dalam hidup sehari-hari ini. Satu namanya kepentingan merawat demokrasi dan mengamati tumbuhnya demokrasi secara sehat. Dan nomor dua itu sumbangan IT dan sosmed dan rangkaiannya. Demokrasi kelihatan tumbuh, demokrasi kelihatannya sangat menjanjikan. Orang bisa bicara apa yang mereka ingin, bicara apapun dengan fasilitas IT, dengan fasilitas video-video yang dibuat karena sumbangan yang namanya sosial media. Dua itu baku dukung, saling menolong, saling memperkukuh. Tapi begini, Bung, demokrasi yang kelihatannya begitu meriah itu, apa masih demokrasi kalau isinya itu kebohongan? Berita hoak. Apa masih demokrasi? Kalau itulah yang mewakilinya. Kalau hoak itu mewakili suara rakyat, tapi suara kebohongan, suara rakyat tidak mengatakan sesuatu secara adil dan jujur, tidak ada perspektif yang patriotik. Setiap bangsa, setiap warga negara, orang per orang, dalam bangsa ini orang per orang mestinya patriotik. Tiap kali kita berbicara tentang negeri kita patriotik, masing-masing orang patriotik ketika kita berbicara tentang demokrasi yang sedang kita bikin tumbuh, kita menuntut berlakunya demokrasi, kita menuntut perlakuan demokrasi, tapi suara kita bagaimana kalau ternyata hanyalah kebohongan-kebohongan. Kita senang sekali IT dan sosial media demikian dahsyat pada hari ini, sama dahsyatnya dengan negara-negara maju, sama dahsyatnya dengan negara-negara demokrasi liberal, demokrasi yang luar biasa terbuka, yang luar biasa kompetitif, sama dengan kita. Tapi apakah gunanya kebebasan seperti itu kalau demokrasi hanyalah suara bohong, demokrasi dipenuhi warna fitnah, demokrasi dipenuhi, ditunggangi kepentingan yang mengancam dan sejenisnya. Apakah kita masih akan bangga dengan demokrasi yang tumbuh seperti itu? Ini pertanyaan kita, Bung, pertanyaan kita bersama, bukan hanya pertanyaan saya pribadi. Dan ini saya mohonlah para viewers bisa menangkap keresahan dalam memikirkan kondisi demokrasi, kebebasan, dan support kontribusi dari IT ini. Ini begini, Bung. Ini ada kasus, ada contoh real tentang suara-suara yang numpang demokrasi, suara-suara kepentingan-kepentingan. Barangkali orang per orang, bukan suatu golongan, bukan suatu kelompok, tapi barangkali bisa juga di balik orang per orang itu ada suatu kekuatan
yang menyemburkan nafas berbau busuk dan berbahaya. Ada disebut oleh pembaca pemikiran itu, disebut itu pikiran dibuat oleh orang bernama Anton. Anton Permana, karena banyak Anton. Ini Anton Permana. Suaranya jelas, Bung. Begini, saya sampaikan pada Anda satu persatu elemen per elemen dari pemikirannya, dan saya langsung berikan tanggapan saya, supaya kita berbicara dalam lingkup tumbuhnya demokrasi ini secara faktual atas dasar peristiwa nyata, atas dasar pemikiran-pemikiran murni untuk perkembangan demokrasi, dan atas sesuatu penilaian pemikiran dengan sebaik-baiknya. Begini, beliau yang mulia ini, orang ini muncul baru sekarang. Apakah terlalu muda sehingga di zaman Orde Baru, zaman ketika kekuatan pemerintahan mengerikan sekali, dan orang yang melakukan kontrol, yang berani tegak melakukan kontrol dengan segenap tanggung jawab, itu juga ada, tapi Anton ini tidak ada. Kita tidak tahu. Nah, yang dia bilang begini, Bung, kita pindah ibu kota ke Kalimantan Timur, IKN. Itu katanya untuk mendekatkan ibu kota kita dengan negeri Cina. Cina yang akan mengambil Cina yang melopori perpindahan ini, dan Cina yang akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari perpindahan ini. Dekat dengan Cina, Bung. Cara berpikir dia konvensional. Dekat itu artinya akan didatangkan serangan militer in physical form. Serangan militer dengan kekuatan militer secara fisik. Di zaman IT sekarang ini, Bung, penjajahan dan hegemoni suatu negara kepada negara lain itu dilakukan dengan mekanisme yang tidak fisikal itu lagi. Jauh tidak ada bedanya dengan dekat, Bung. Zaman kemajuan teknologi macam ini, suatu target sasaran kita jauh itu tidak ada gunanya, tidak ada maknanya jauh. Karena jauh dan dekat, itu dengan bantuan teknologi, segalanya menjadi sederhana. Jauh sederhana, dekat lebih sederhana. Jadi tidak ada pikiran itu. Bung, dia tanpa menyadari mengatakan bahwa ini perpindahan ini seolah-olah keinginan Presiden Jokowi, seolah-olah kepentingan rezim pada hari ini. Apa dia tidak tahu bahwa Bung Karno di zamannya Bung Karno, gagasan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, namanya dulu Kalimantan Tengah, yang dicita-citakan. Beberapa bagian dari tanda-tanda bakal terjadinya perpindahan itu sudah nampak, adalah tanda tanya ini akan tempat ini macam-macam. Tiba-tiba pikiran baru muncul yang terjadi, perpindahan itu bukan ke Kalimantan Tengah melainkan ke Kalimantan Timur. Perkara ini diputuskan memang baru zamannya Presiden Jokowi, karena kalau tidak diadakan tindakan darurat mengambil keputusan secara berani, berusaha tanpa risiko sekecil mungkin dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu tidak akan pindah-pindah. Jadi Presiden Jokowi tidak bisa disalahkan dalam urusan ini karena beliau menjadi pelopor. Ada presiden, ada presiden, ada presiden, ada presiden, ada presiden. Setidaknya 5 atau 6 presiden membiarkan cita-cita lama itu tidak tercapai.
Ya Presiden Jokowi sekarang take the lead, taking the responsibility, make decision dengan segala risikonya. Moga-moga tidak ada risiko. Dia ambil, Bung. Itu atas keputusan lama. Jadi bukan barang baru, Bung. Bukan barang baru. Pramana ini, si Anton ini, menyampaikan berita kayak semburan api panas. Mungkin semburan ular berbisa. Dan membuat rakyat yang tidak tahu peristiwa, tidak tahu sejarah, tidak tahu politik, menganggap presiden ini bohong. Dan akan menanamkan kebohongan, akan menanamkan sikap tidak percaya pada rakyat yang tidak tahu menau, tidak percaya pada Presiden Jokowi. Omong kosong semacam ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa, Bung. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus menjaga harmoni antara kebebasan berbicara, yaitu demokrasi, dengan support dukungan IT dan sosial media ini sebagai sesuatu yang berjalan harmonis menuju cita-cita bangsa Indonesia. Harmonis, tidak ada kebohongan. Dan saya menempatkan pembicaraan ini pada posisi semacam itu. Anton itu ngomong tanpa nalar, tanpa akal, tanpa pertimbangan apapun. Lain hal kalau dia begini, Bung. Negara ini akan pindah ke Kalimantan, nih, ibu kota, mau ke sana dan akan diserang Cina. Bung, andai kata dia ngomong gitu, Bung, Presiden Jokowi tolong beri saya 2.000 atau 20.000 tentara terlatih. Beri saya sebagian pemuda Indonesia, saya akan berada di sana, akan berada di hutan-hutan, siap menjaga datangnya serangan dari Cina. Saya mohon dilindungi oleh TNI dan polisi, tapi 20.000 orang itu kami akan berada di garis depan mengganyang musuh-musuh Republik. Kalau ngomongnya begini, Bung, Anton ini patut dikalungi sesuatu penghargaan tinggi dan patut dia disebut seorang committed citizen. Committed citizen. Kalau dia orang terpelajar, dia bisa dibilang concern, intelektual. Tapi dia orang remeh-temeh, pecundang, kelas 3, pengkhianat yang tidak punya makna. Tidak punya makna sama sekali, tapi saya menganggap punya makna karena dia berpengaruh kepada orang-orang yang tidak tahu. Dan saya tidak ingin presiden, pemimpin kita, yang kita hormati, berdasarkan kaidah keagamaan maupun kaidah etik dan kaidah politik, harus kita hormati, harus kita dukung. Tidak boleh diremehkan dengan cara remeh-remeh seperti itu. Dan nomor 1, ngawurnya minta ampun. Dikira orang Cina takut jarak jauh, kalau mereka betul memang mau menjajah kita, tidak perlu. Seolah-olah Presiden Jokowi itu menjual Republik ini kepada Cina. Dan itu omong kosong. Yang kedua, dia bicara tentang Papua. Papua, Amerika tidak akan tinggal diam. Cina menguasai negeri kita, maka Amerika akan turun ke Papua dan akan menguasai Papua. Sehingga, Bung, negeri kita terkoyak-koyak. Orang asing yang mendapat keuntungannya, bangsa kita tidak mendapat apa-apa karena presiden telah menjual bangsa. Itu kebohongan seorang pecundang dan pengkhianat bagi kehidupan bersama. Saya tidak terlampau menganggap pengkhianat bagi pemerintah, pengkhianat bagi bangsa Indonesia, pengkhianat bagi saya, pengkhianat bagi Anda semua yang menyintai Republik ini, yang menjaga Republik ini, yang berteriak bagimu negeri, jiwa raga kami. Anton itu orang mana? Bukan orang Indonesia. Mengapa menceritakan Indonesia dalam keadaan terancam? Hanya seperti menceritakan, wah ini sore ini hujan,
anginnya deras sehingga hujan tidak jatuh lurus dari atas ke bawah, melainkan jatuhnya pada bentuk garis 60 atau barangkali 70 derajat. Begitu aja. Warga Indonesia mengatakan Indonesia terancam, mengatakannya dengan murah hati, dengan senyum, bahkan dengan menyalahkan. Ini salahnya presiden. Nah, kalau presiden salah, ya boleh presiden salah, aku akan ngamuk di tempat di mana negara kita dikuasai oleh orang lain. Aku akan ngamuk di sana. Aku minta satu pucuk bedil laras panjang, 2 pistol laras pendek, akan mengganyang 200 musuh. Kalau itu heroik, Bung. Itu patut didengar oleh orang. Kalau ini ngomongnya dengan mentalitas pecundang, busuk. Kalau dia politisi, ya politisi yang sebusuk-busuknya busuk. Urusan apa didengar? Kemudian kembali Amerika akan menguasai itu tadi. Ya Amerika menguasai, ya dia bisa ngerahkan kawannya. Berapa puluh orang ditaruh di Papua sana, orang-orang sipil, latihan bedil. Masa latihan bedil dari kegelapan nggak bisa kena? Kena lah. Meskipun sekarang ini, Bung, yang datang dalam peperangan itu belum tentu manusia. Itu hanyalah robot. Robot itu bisa berpikir taktis, strategis, dan tajam. Bisa merasakan sesuatu, apakah seseorang ini harus dihajar atau tidak, harus dibedil atau tidak. Robot, Bung. Robot, Bung. Yang menyerang kita. Jangan bayangin dengan tolol. Seperti abad-abad yang lama sudah lewat, pendudukan suatu negeri itu dilakukan secara fisik oleh tentara. Reguler atau tidak reguler, oleh tentara. Tidak seperti itu lagi, Bung. Ini anak apa orang tua ini. Nah, kalau itu yang dia hembuskan keluar dan membuat orang cemas, membuat orang takut. Saya mohon klarifikasi yang saya berikan ini membuat bangsa kita tenang. Tidak terlalu menyalah-nyalahkan presiden, karena presiden tinggal menjalankan keputusan yang sudah diambil oleh presiden pertama dahulu dan tertunda. Sekarang beliau mengambil keputusan, bukankah itu terhormat? Jadi suara-suara murahan seperti itu tidak pantas. Dia tidak pantas. Saya tidak melarang dia mengkritik presiden, tapi kritiklah dengan argumen yang waras. Kritiklah tindakannya, tindakan mana yang salah, mana yang mesti diperbaiki dengan kewarasan. Jangan sampai kau mengkritik presiden, tapi seluruh rakyat kau bikin takut. Jadi, Bung, kalau saya mendengar negeri kita akan dijarah raya seperti itu, betul, saya mendekatlah ke tentara, mohon didukung. Kami punya 20.000 pemuda. 20.000 itu terlalu kecil, tapi 20.000 pemuda ini mohon dilatih setiap hari untuk bedil, dilatih setiap hari untuk sembunyi, setiap hari untuk menyamar dan tidak kentara, dan kita bisa menghabiskan habis-bis sapu rata, gasak, ewes. Takluk semua tentara musuh. Begitu kalau saya memberi reaksi terhadap omongan macam itu, kalau itu omongan benar. Dia ngomong, tapi dia sembunyi seperti tikus di tempat kebakaran. Ya akan kebakar, dia akan kebakar. Tempatnya sembunyi, dia akan kebakar. Api akan menyala. Apalagi kalau dia bersembunyi di gua, api akan memakan batu-batu, batu-batu akan menjadi panas dan dia akan termakan seperti itu. Bung, relasi antara demokrasi, kebutuhan untuk sebebas-bebasnya berkata, tapi berkatalah
tentang kebenaran, berkatalah tentang kebaikan-kebaikan untuk bangsa dan negara jika kita mengatakan untuk bangsa dan negara. Tapi kalau Anda ingin berkata secara bebas, memberikan kepada presiden suatu kritik, ya lakukan. Lakukan kritik. Ini bagian yang saya dukung, bagian yang kita puji bersama-sama, yang kita harapkan. Tapi jangan memfitnah. Karena support, dukungan IT itu benda, Bung. IT itu ya, bentuknya teknologi dan dari ilmu pengetahuan, tapi teknologi dan ilmu pengetahuan itu tidak punya hati. Jadi mereka tidak bisa diharapkan jujur dengan sendirinya. Teknologi dan IT, ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bisa ngomong sesuai selera, yang akan ngomong selera murahan seperti Anton. Jangan dengarkan suara dia, dan ya saya berbagi dengan Anda semua untuk membuat hidup itu agak dingin, agak teduh, agak nyaman, dan otomatis kita menjadi tentram, kita menjadi bangsa yang kuat, kita siap membackup kebutuhan bangsa dan negara. Umur saya sudah 70, tapi kalau ada musuh yang datang, akan mengubah umur 70 itu menjadi 30. Dan itu akan bisa. Begitu, Bung. Begitu, Bung. Terima kasih Anda telah mendengarkan. Salam. Salam.